Oke, selamat pagi teman-teman semua ya. Kita kembali di kelas Lab Statistika Terapan ya. Di sini pada materi session 4 kali ini ya, kita kan jatuhnya KP ya di hari Senin tanggal 14 jam 18.30 malam ya teman-teman. Kayak gitu. Oke. Nah, di session 4 kali ini kita akan membahas dua materi ya teman-teman. Yang pertama adalah pengujian statistik non-parametrik, dan yang kedua adalah regresi logistik ya teman-teman. Ada dua. Nah, kita langsung masuk aja untuk yang materi pertama terkait statistik non-parametrik ya teman-teman. Nah, untuk statistik non-parametrik, ini dia kurang lebih mirip dengan materi yang minggu kemarin ya. Materi uji beda antar kelompok, itu sebenarnya bisa disebut juga sebagai pengujian statistik parametrik. Ya, coba kita lihat dulu bedanya apa di statistik non-parametrik ini. Nah, statistik non-parametrik ini merupakan pengujian statistik yang kurang lebih sama seperti biasa teman-teman ya. Bisa untuk menguji data berskala nominal, ordinal, interval, sampai rasio. Ya, tetapi ada tapinya teman-teman. Di pengujian statistik non-parametrik ini, data pengujiannya itu tidak berdistribusi normal. Maksudnya tidak berdistribusi normal itu, ada beberapa data yang di dalam kelompok data itu, dia itu melenceng jauh dari rata-ratanya. Contohnya, coba deh saya kasih contoh ya. Misalnya ada satu kelompok mahasiswa TSM deh ya. Mahasiswa anak akuntansi. Mahasiswa akuntansi, kita misalnya mau melakukan pengujian terhadap tinggi badan mahasiswa tersebut. Ya, tinggi badan mahasiswa tersebut. Misalnya diketahui rata-rata tinggi badan mahasiswa akuntansi itu 160 cm, teman-teman. Ya, rata-ratanya 160 cm, tetapi misalnya ada mahasiswa A yang tingginya itu cuma 110 cm, dan juga ada mahasiswa B yang tingginya itu adalah misalnya nyampe 205 cm, teman-teman. Nah, dua mahasiswa itu kan datanya itu sangat jauh melenceng dari rata-rata ya. Nah, itu kita bisa sebut sebagai kelompok tersebut itu tidak berdistribusi normal. Maka pengujian yang bisa kita lakukan adalah pengujian non-parametrik. Karena data pengujiannya itu, kelompok anak akuntansinya itu tidak berdistribusi normal, teman-teman ya. Kayak gitu. Berarti jangan pakai statistik yang parametrik ya, seperti minggu kemarin. Tetapi kita gunakan pengujian yang beda lagi adalah statistik non-parametrik. Kayak gitu. Nah, di sini saya sudah rangkumkan perbedaan dari tipe pengujian statistik parametrik dan non-parametrik. Ya, coba kita lihat. Untuk pengujian satu kelompok data di statistik non-parametrik itu kita gunakan Kolmogorov-Smirnov one sample t-test. Lalu untuk yang dua kelompok data independen, ya, yang saling berbeda satu sama lain, itu kita gunakan pengujian Mann-Whitney U-test. Lalu untuk dua kelompok data yang saling berhubungan, misalnya itu datanya sebelum dan sesudah, gitu ya, itu kata kuncinya, itu kita gunakan pengujian Wilcoxon test dan Sain test. Lalu untuk yang berikutnya, lebih dari dua kelompok independen, ya. Jadi yang diuji misalnya ada 3 kelompok atau 4 kelompok, itu kita gunakan namanya pengujian Kruskal-Wallis H-test, kayak gitu. Nah, perlu saya informasikan untuk yang kita bahas di dalam modul ini dan kita akan praktekkan latihannya, itu hanya 3 ini teman-teman, yang saya sudah highlight biru. Oke? Hanya 3 ini yang akan kita praktekkan, dan kurang lebih ya sering muncul di ujian kalian itu antara 3 ini teman-teman ya, gitu. Yang satu kelompok sama yang MANOVA ini jarang keluar teman-teman ya, karena terlalu lama nanti ngerjainnya kayak gitu. Oke, saya masuk yang pertama, pengujian Mann-Whitney U-test. Ya, seperti yang saya sudah bilang tadi, pengujian Mann-Whitney U-test ini untuk menguji dua kelompok data yang independen atau tidak berhubungan ya teman-teman. Contohnya, kita menguji rata-rata IPK mahasiswa manajemen dengan mahasiswa akuntansi ya teman-teman. Kayak gitu. Nah, coba kita lihat dulu di modul. Di sini ada latihan 1 ya. Nah, di latihan 1 terkait dengan Mann-Whitney U-test, coba kita baca dulu soalnya seperti apa. Nah, di sini ada Mr. Peter
yang menginvestasikan uangnya itu di dua perusahaan antara Royal Corp dan juga Jelly Corp ya. Nah, di sini dia bilang si Mr. Peter ini dia mau menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata profit ya antara di Royal Corp dengan di Jelly Corp kayak gitu. Ya, itu saya sudah rangkumkan kurang lebih seperti itu soalnya. Maka di sini kita mau melihat ya teman-teman, apakah terdapat perbedaan rata-rata profit antara dia berinvestasi di Royal atau di Jelly. Oke, coba kita bisa langsung masuk ke langkah pengujiannya. Nah, pertama-tama kita input dulu datanya atau open data kalau misalnya udah ada. Nah, kebetulan untuk pengujian main white new test ini sudah disediakan juga oleh kampus. Bukan ini saja, tapi seluruh pengujian non-parametrik udah disediakan datanya oleh kampus. Maka kita bisa open data dengan cara file, terus open, dan juga data. Nah, di sini kita cari nama filenya adalah mainwhiteny.saf. Ya, ini jangan lupa diganti jadi .saf dulu ya teman-teman. Terus kita cari mainwhiteny. Ya, ini ya. mainwhiteny.saf, terus kita open. Ini kita bisa close aja ya, dia kebuka data baru. Oke. Nah, di sini perhatikan ya teman-teman. Ada dua variabel yang muncul dari database-nya. Ada variabel corp dan juga variabel profit. Nah, untuk variabel corp ini, kita inputkan dia dengan angka nominal ya teman-teman. Jangan diisi Jelly, jangan juga diisi Royal Corp, tapi kita kasih angka aja teman-teman. 0 misalnya untuk Royal Corp dan juga 1 untuk Jelly Corp. Coba saya lihat labelnya. Ya, 0 itu untuk Royal Corp dan juga 1 untuk Jelly Corp. Seperti itu. Nah, terus jangan lupa juga kita masukkan variabel profit ya teman-teman yang ingin kita uji. 200, 145, terus kita input sampai terakhir ya teman-teman, sampai 129. Ya, dari 200, 145 nyampe 129. Nah, kalau udah diinput seperti ini datanya dan sudah pastikan benar inputannya, hal berikutnya adalah kita masuk ke variabel view-nya dulu teman-teman. Ya, kita cek dulu di sininya. Yang harus teman-teman pastikan ada dua. Pastikan measuring setiap variabelnya ini sudah benar ya teman-teman. Apakah dia menggunakan nominal, apakah dia menggunakan ordinal atau scale ya teman-teman. Kayak gitu. Nah, karena di sini kan kelompok datanya ada Royal Corp sama Jelly Corp ya. Nah, ini adalah kita menggunakan nominal teman-teman. Oke. Lalu berikutnya untuk profit, yang angka ini 200, 145, dan seterusnya. Ini kita gunakan pengukuran scale. Oke. Kalau measurement udah benar, terus kita jangan lupa cek value-nya. Apakah terdapat variabel yang harus kita beri value? Nah, untuk variabel corp, kita kasih value teman-teman ya. Karena kan tadi kita inputan itu masih 0 sama 1 doang ya. Nah, ini kita kasih definisi di sini teman-teman, di value. Untuk 0 kita kasih royal ya. Nah, dan untuk jelly kita kasih angka 1 teman-teman, gitu. Ya. Kalau misalnya udah di input ya 0 royal, teman-teman jangan lupa pencet add. Kalau misalnya udah input juga value-nya 1 jelly, berarti jangan lupa dipencet add juga ya. Ini kebetulan sudah ada database-nya, maka kita bisa langsung oke aja. Terus kita lanjut. Nah, untuk cara pengujian prosedur SPSS-nya, teman-teman bisa pencet analyze, terus non-parametric test, lalu legacy dialog, pilihnya yang two independent sample. Oke. Nah, di sini teman-teman harus perhatikan ya. Masukkan variabel yang ingin diuji ke kotak test variable list ya. Nah, yang ingin diuji kan variabel profit ya teman-teman. Maka variabel profitnya teman-teman klik untuk ke test variable test. Kotak test variable list, sorry. Ya. Nah, lalu berikutnya untuk variabel groupingnya, si corporation ini yang tadi kita kasih angka 0 sama 1, masukinnya ke sini, grouping variable. Nah, di grouping variable ini kan muncul tanda tanya ya teman-teman di sini. Ini jangan lupa kita pencet define group. Kalau enggak kita nggak bisa pencet nih teman-teman oke-nya. Ya, kita define group.
Terus untuk grup 1 kan tadi kita kasih 0 ya. Untuk si Royal Corp kita kasih 0 dan juga grup 2 untuk si Jelly Corp kita kasih angka 1 ya. Nah, ini sesuaikan aja dengan yang tadi teman-teman bikin ya definisi value di awal seperti itu. Kalau udah kita klik continue, terus centangnya yang main white new test nih teman-teman. Di pengujiannya main white new test. Terus kalau udah pencet OK. Nah, udah ya. Coba sebentar saya cek OBS-nya. Oke, masih jalan. Nah, berikutnya kalau udah keluar output, kita bisa analisis hasilnya teman-teman ya. Nah, untuk di kertas di kertas jawaban, itu jangan lupa membuat dulu yang pertama adalah hipotesis pengujiannya. Ya. Jangan lupa yang pertama bikin hipotesisnya. Formatnya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Untuk H0 dan juga HA. H0-nya itu selalu berhubungan dengan kata tidak ya teman-teman. Jadi untuk H0 itu tidak terdapat perbedaan rata-rata profit antara Royal Corp dan juga Jelly Corp. Nah, ini yang saya biru ini nih, yang saya highlight biru, mohon disesuaikan dengan kondisi soalnya teman-teman ya. Yang diuji itu apa, lalu kelompok 1 dan kelompok 2 namanya apa, gitu ya. Disesuaikan aja. Nah, kalau udah bikin hipotesis, kita bisa langsung masuk ya, lihat hasil pengujian SPSS-nya. Nah, di sini juga ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan ya. Catatan di mana kalau misalnya N atau jumlah sampel di dalam pengujian, di dalam data pengujiannya itu kalau lebih dari 20, maka teman-teman harus lihat angka asymmetric to tail. Sedangkan kalau data pengujiannya kurang dari 20, maka teman-teman harus pakai angka exact to tail. Ya, jadi beda ya. Dilihat dulu untuk jumlah datanya itu lebih dari 20 atau kurang dari 20. Nah, untuk cara cari taunya, pakai kita N-nya itu berapa? Teman-teman lihat aja di inputan SPSS-nya. Ya. Dia nyampe baris ke berapa nih, teman-teman? Nah, kalau di pengujian latihan ini kan dia nyampe baris 28. Ya, maka berarti datanya itu ada 28 teman-teman. Maka kita masukinnya yang untuk golongan pertama di sini. Ntar kita akan pakai angka asymmetric to tail-nya. Gitu. Nah, terus coba kita lihat nih ke output-nya ya. Nah, untuk di pengujian main white new test, teman-teman lihat tabel yang ini. Tes statistik ya. Nah, seperti yang tadi saya sudah bilang, tadi kan kita pakai asymmetric to tail ya. Nah, maka nanti teman-teman fokusnya ke angka ini aja nih, asymmetric to tail. Nah, di PPT udah saya kuningin juga teman-teman ya, udah saya tandain, ini angka yang bakal kita pakai. Nah, terus teman-teman bikin kesimpulannya seperti ini. Tulis nilai asymmetric to tail-nya berapa, kalau di sini kan 0,023. Nah, terus tentukan itu lebih besar atau lebih kecil daripada alfa 5%. Nah, angka 0,023 itu kan lebih kecil daripada alfa. Maka kesimpulannya adalah HA tidak dapat ditolak. Oke. Nah, terus jangan lupa tulisin lagi isi pernyataan dari hipotesis HA-nya teman-teman. Disalin aja. Yaitu terdapat perbedaan rata-rata profit antara Royal Corp dan juga Jelly Corp. Kayak gitu. Cukup mudah teman-temannya untuk main white new test. Berikutnya coba kita lihat untuk pengujian Wilcoxon rank test. Oke. Ini bisa kita minimize. Nah, untuk pengujian Wilcoxon rank test, ini kan pengujiannya itu digunakan untuk menguji dua kelompok data yang saling berhubungan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kita mau menguji rata-rata IPK mahasiswa sebelum dan juga sesudah menerapkan student center learning. Kayak gitu. Pokoknya di Wilcoxon rank test ini atau pengujian yang saling berhubungan, dia ada kata kuncinya sebelum dan juga sesudah. Itu udah pasti pakai Wilcoxon rank test ya teman-teman. Kayak gitu. Coba kita lihat untuk latihan di modulnya, soalnya seperti apa. Ini dia. Nah, di latihan 2 untuk Wilcoxon rank test ini, terdapat, dibilang ada perusahaan Snapco ya teman-teman. Nah, dia itu intinya ingin menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata penjualan sebelum
dan juga sesudah menerapkan promosi di televisi, teman-teman. Ya, seperti itu. Untuk datanya juga teman-teman bisa lihat, dia ada before promotion sama after promotion. Nah, ini udah pasti pengujiannya Wilcoxon rank test. Oke. Nah, coba kita bisa langsung praktek ke pengujiannya. Nah, pertama-tama teman-teman input dulu datanya atau open data. Nah, karena untuk pengujian non-parametrik ini sudah disediakan datanya dari kampus, kita tinggal open file. Oke. Kita ke open file, terus data. Terus dia bilang pilihnya yang uji wilcoxon.saf. Di mana uji wilcoxon.saf? Oh, ini teman-teman ya. Kalau udah bisa dipencet open. Nah, kan muncul nih inputan baru. Nah, yang tadi, yang main white ini bisa di close aja, karena kita udah nggak make. Oke. Ini saya no aja. Terus kita lihat lagi ya, langkah pengujiannya. Nah, kalau udah muncul inputan seperti ini, teman-teman jangan lupa cek ke variable view-nya. Apakah measurement-nya itu sudah sesuai atau belum. Ya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan, untuk branch kan datanya bukan angka ya teman-teman, hanya berupa cabang, misalnya di Seoul, di mana nih, ada di Busan, di Seoul, di Pohang. Nah, ini teman-teman bisa kasih measure-nya nominal teman-teman ya, kayak gitu. Lalu berikutnya untuk yang before promotion sama after promotion, ini kan angkanya berupa datanya berupa angka ya, datanya berupa angka. Maka untuk measurement-nya kita pakai scale ya teman-teman. Nah, pakai scale. Kalau measurement-nya udah benar, hal berikutnya yang perlu teman-teman cek adalah tentang value. Apakah ada variabel yang perlu teman-teman kasih value? Nah, kebetulan di sini enggak ya teman-teman. Kita input branch-nya ini kita menggunakan tipe datanya string ya teman-teman. Kalau teman-teman pakai data string, teman-teman bisa input datanya langsung berupa huruf ya teman-teman. Gitu, misalnya Jakarta gitu saya mau tulis. Itu bisa teman-teman. Kalau udah disetting menjadi string. Oke. Nah, seperti itu. Coba kita bisa langsung masuk ke ke prosedur Wilcoxon ya teman-teman ya. Kita bisa pencet analyze, lalu non-parametric test. Terus kita pilih yang legacy dialog, lalu pilihnya yang to related sample. Oke. Nah, coba lihat di sini. Jangan lupa teman-teman masukin variabel yang ingin diuji ke kotak test pair. Ya. Nah, kalau di to related sample ini teman-teman cukup masukin secara berurutan ya. Yang pertama masukinnya before, dan yang kedua masukinnya adalah after. Oke. Udah. Terus jangan lupa teman-teman pilih pengujian Wilcoxon. Kalau udah bisa pencet OK. Nah, untuk analisis hasil, seperti biasa di kertas jawaban teman-teman, jangan lupa bikin hipotesisnya terlebih dahulu. Ya. Untuk format hipotesis Wilcoxon ini kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Untuk H0-nya itu tidak terdapat perbedaan rata-rata penjualan sebelum dan sesudah adanya promosi. Nah, lagi-lagi saya ingatin teman-teman. Untuk yang saya highlight biru, ini kondisinya disesuaikan dengan soal. Oke. Nah, kalau hipotesis saya udah bikin, bisa langsung lanjut ke kesimpulan. Nah, di uji Wilcoxon rank test ini, yang teman-teman lihat adalah tabel tes statistik. Oke, tabel tes statistik. Terus yang teman-teman lihat adalah angka asymmetric to tell. Nah, kalau udah berarti coba kita bikin kesimpulannya teman-teman ya. Jangan lupa tulis kalimat seperti ini. Asymmetric to tell nilainya berapa? Yaitu 0,234. Itu kan lebih besar ya daripada alfa 0,05. Maka yang teman-teman tulis adalah H0-nya tidak dapat ditolak. Seperti itu. Nah, terus jangan lupa nih, isi dari H0-nya apa? Teman-teman salin lagi. Yaitu tidak terdapat perbedaan rata-rata penjualan sebelum dan sesudah adanya promosi. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi untuk kesimpulan mohon dibuat seperti ini.
Lalu perhatikan asymptote-nya, apakah lebih besar atau lebih kecil. Karena hipotesis yang akan kita pakai juga berbeda. Seperti itu. Oke, untuk Wilcoxon sudah selesai, kita bisa langsung lanjut ke pengujian terakhir tentang Kruskal-Wallis H-test. Nah, pengujian Kruskal-Wallis H-test ini digunakan untuk menguji lebih dari 2 kelompok data. Contohnya seperti apa? Kita mau menguji rata-rata IPK mahasiswa akuntansi, mahasiswa manajemen, dan juga mahasiswa hukum. Kan kelompok datanya ada 3 tuh teman-teman. Berarti lebih dari 2 ya. Nah, itu teman-teman pakai pengujian Kruskal-Wallis H-test. Kayak gitu. Nah, coba kita lihat dulu untuk latihan soalnya seperti apa. Nah, di latihan 3 ini, di sini disajikan ada data food 1, food 2, food 3, dan food 4. Nah, di sini dia bilang dia ingin menguji rata-rata kandungan kolesterol yang terdapat di food 1, food 2, food 3, dan food 4. Maka kalau ada 4 kelompok data seperti ini, udah pasti pengujiannya menggunakan Kruskal-Wallis H-test. Gitu ya teman-teman, karena kelompok datanya lebih dari 2. Nah, coba kita langsung lihat ke pengujian SPSS-nya seperti apa. Nah, seperti biasa teman-teman input dulu datanya, atau kalau datanya sudah ada, teman-teman bisa open data. Berarti kita bisa open data ya teman-teman, karena untuk pengujian ini datanya juga sudah disediakan dari kampus. Oke, berarti kita bisa file open data. Nama pengujiannya adalah nama datanya itu Kruskal-Wallis.saf. Coba kita cari Kruskal-Wallis. Ini ya teman-teman ya. Kruskal-Wallis.saf. Kalau udah pencet open. Nah, untuk yang uji Wilcoxon tadi bisa disilang aja karena kita udah nggak pakai lagi teman-teman. Ini pencet no. Oke. Nah, kalau udah kebuka inputan datanya, jangan lupa teman-teman cek variabel view-nya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman cukup buat 2 variabel ya. Yang pertama adalah variabel ini ya, variabel food, dan yang kedua adalah variabel gram untuk mengukur untuk menginput data kolesterol gramnya berapa banyak kayak gitu. Nah, untuk yang pertama, teman-teman jangan lupa pastikan ya, measurement datanya itu sudah benar atau belum. Ya, untuk food kita kasih measurement datanya adalah ordinal. Ya, karena di sini ada food 1, food 2, food 3, dan food 4. Terus untuk yang kolesterol gramnya teman-teman input juga berupa data angka murni. Ya, dari 75 nyampe 75 lagi. Dari 65 nyampe 49. Dari 59 sampai 67 dan seterusnya. Nah, karena datanya berupa angka murni, teman-teman measurement-nya menggunakan scale. Oke. Nah, kalau measurement udah benar, terus teman-teman cek lagi. Apakah ada variabel yang harus diberikan label value atau enggak. Nah, untuk di food, itu teman-teman pakai label value ya teman-teman. Nah, kalau food 1, teman-teman kasih value-nya 1. Kalau food-nya 2, kasih value-nya 2. Untuk food 3, teman-teman kasih value 3 dan seterusnya. Berarti ngisinya gini teman-teman. Food 1 kita kasihnya di label, dan value-nya adalah 1. Kayak gitu. Lalu food 2. Maka value-nya 2. Dan seterusnya. Ya, jangan lupa di add ya. Kayak gitu. Nah, ini kan udah keisi semua nih otomatis dari database-nya. Ya udah, berarti kita bisa langsung lanjut ke pengujiannya. Kayak gitu. Oh ya, dalam melakukan input di Kruskal-Wallis H-test, teman-teman inputnya ke bawah ya teman-teman, numpuk ke bawah seperti ini. Maka waktu teman-teman pertama kali input, itu adalah untuk food 1. Teman-teman kan tadi kasih labelnya 1. Ya udah berarti 1, 1, 1, 1, sebanyak angka yang di sini. Ya, terus tinggal input juga angka gramnya dari 75 ke 75. Ya, berarti dari 1 nyampe data ke 12. Lalu untuk food 2 juga sama, kasih di sini inputannya ada 2 ya, sampai ke bawah secukupnya. Dari angka 65 nyampe 49. Oke.
Seperti ini. Lalu untuk foot 3 juga sama, berarti sini kita kasih angka 3. Nah, berarti dari data yang 59 nyampe 67 gitu. Terus untuk yang foot 4 juga sama. Ya, teman-teman kasih angka 4. Dari angka yang 94 di sini nyampe angka 58. Oke. Ya, kayak gitu. Lalu coba kita lihat untuk proses pengujiannya seperti apa. Nah, teman-teman bisa klik Analyze, Non-Parametric Test, terus Legacy Dialog, sama teman-teman pilih yang K Independent Sample. Ya. Nah, teman-teman masukkan variabel yang ingin diuji ke kotak tes variabel. Ya kan? Nah, yang ingin diuji kan adalah kandungan kolesterol gramnya nih. Maka teman-teman masukin ini ke kotak tes variabel. Terus untuk grouping variabel, teman-teman masukin yang food. Nah, ini kan masih ada berbentuk tanda tanya ya teman-teman. Ini jangan lupa kita kasih define range. Nah, tadi di inputan kita kan kita kasih angka food 1, food 2, food 3, food 4. Berarti untuk minimumnya kita kasih angka 1 dan maksimumnya kita kasih angka 4. Gitu. Kalau udah continue. Terus jangan lupa kita pilih pengujian Kruskal-Wallis. Kalau udah kita pencet OK. Nah, jangan lupa di kertas jawaban teman-teman bikin dulu hipotesisnya seperti apa. Oke. Hipotesis bikin dulu H0 dan HA-nya. Formatnya kurang lebih seperti ini. Untuk H0 itu tidak terdapat perbedaan rata-rata tingkat kalori antara food 1, food 2, food 3, dan food 4. Kayak gitu. Untuk yang dibiruin ini disesuaikan lagi dengan kondisi soal. Nah, kalau udah bikin hipotesisnya, berikutnya kita lanjut ke kesimpulan. Nah, di pengujian Kruskal-Wallis H-test yang teman-teman lihat adalah tabel tes statistiknya lagi. Oke, yang dilihat adalah tabel ini. Terus yang teman-teman lihat adalah angka asymptotic. Nih, yang udah saya kuningin ya teman-teman. Lihat angka asymptotic-nya. Nah, di sini kan teman-teman lihat nih, angka asymptotic-nya adalah 0,205. Maka angka 0,205 itu kan lebih besar daripada alfa. Maka H0 tidak dapat ditolak. Oke, terus jangan lupa ditulis kesimpulan H0-nya apa. Teman-teman salin aja dari atas. Tidak terdapat perbedaan rata-rata tingkat kalori antara food 1, food 2, food 3, dan food 4. Kayak gitu. Oke, berarti untuk materi Kruskal-Wallis sudah selesai untuk non-parametrik ya secara keseluruhan. Ada beberapa informasi, ada informasi yang ingin saya sampaikan terkait tugas individu. Ya. Untuk tugas individu non-parametrik itu ada di praktikum 5 halaman 73. Coba saya bukain ya teman-teman. Praktikum 5 halaman 73. Nah, ini ya teman-teman, praktikum 5 halaman 73. Yang teman-teman kerjain berarti ada 2 soal nih. Soal 1 yang lampu neon, terus soal 2 untuk yang ini teman-teman, ZA Super Premium dan ZA Premium. Oke. Yang teman-teman tulis itu jangan lupa bikin, ada 3 hal yang teman-teman bikin ya. Yang pertama adalah tulis nama pengujiannya apa. Lalu yang kedua teman-teman buat hipotesisnya. Dan yang ketiga teman-teman analisis hasilnya dan bikin kesimpulan, dan jangan lupa bikin kesimpulannya. Oke, berarti ada 3 teman-teman ya. Pakai pengujian apa, hipotesisnya apa, lalu analisis hasilnya teman-teman. Oke. Baik, untuk yang non-parametrik cukup seperti sudah cukup ya informasinya teman-teman. Berarti kita bisa lanjut ke regresi logistik. Ini videonya saya cut dulu teman-teman ya. Oke, saya lanjutin ya teman-teman ya untuk materi berikutnya tentang regresi logistik. Oke, pertama-tama saya jelaskan dulu ya overview dari regresi logistik. Nah, untuk regresi logistik ini, pengujian ini tuh dilakukan apabila variabel dependent yang sedang diuji itu merupakan variabel dummy. Ya, teman-teman ingat ya, kalau variabel dummy
kalau variabel dependentnya adalah variabel dummy, maka kita menggunakan pengujian regresi logistik. Nah, variabel dummy itu adalah variabel yang memiliki yang datanya berupa skala nominal, teman-teman, di mana hanya ada dua kategori saja yang diwakili oleh angka 0 dan angka 1. Oke, jadi variabel dummy itu datanya hanya berupa angka 0 dan 1, teman-teman. Hanya punya dua kategori itu aja. Lalu berikutnya, nah, untuk contoh yang variabel dummy, itu misalnya kita mau melakukan pengujian ya. Contohnya itu pengaruh X1 dan X2, ini adalah variabel independennya, terhadap keputusan share split. Nah, yang dikatakan variabel dummy itu pada saat variabel dependennya kan skalanya itu hanya dua, teman-teman ya. Kategorinya hanya dua, antara 0 dan 1. Nah, misalnya di keputusan share split ini, datanya hanya dua, teman-teman ya. Yaitu perusahaan melakukan share split dan juga perusahaan tidak melakukan share split. Cuman ada dua kategori aja kan, teman-teman. Nah, maka kita nanti bisa masukkan ke SPSS-nya. Misalnya untuk yang melakukan share split, kita kasih angka 1. Dan untuk yang tidak melakukan share split, itu kita kasih angka 0 ya di value-nya. Kayak gitu, teman-teman. Lalu berikutnya untuk variabel independennya itu sendiri di dalam regresi logistik itu umum ya, teman-teman. Boleh skala interval, boleh skala rasio, bahkan bisa variabel dummy juga, teman-teman. Kayak gitu. Intinya adalah di variabel dependennya itu harus variabel dummy. Maka kita menggunakan pengujian regresi logistik. Kayak gitu, teman-teman. Oke, di sini ada beberapa pengujian yang akan dilakukan di dalam regresi logistik. Di sini ada 5 ya yang akan kita lakukan pengujian. Ada min 2 log likelihood, ada Nagelkerke R-square, ada Hosmer and Lemeshow test, ada tingkat ketepatan prediksi, lalu ada efek pengaruh variabel independen ke dependent. Coba kita bahas satu persatu ya, teman-teman. Nah, sebelumnya saya mau kasih lihat dulu untuk terkait dengan latihan kita, teman-teman ya. Soal latihannya seperti apa. Nah, di sini dia bilang seorang peneliti akan menguji dan menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan share split atau tidak melakukan share split. Nah, secara khusus yang dipertimbangkan hanyalah dua variabel yang dianggap berpengaruh, yaitu EPS dan juga DER. Nah, berarti teman-teman kalau baca sekilas dari sini nyampe sini, variabel dependennya adalah berarti keputusan share split ya, teman-teman. Berarti datanya itu hanya dua, yaitu perusahaan melakukan share split atau perusahaan tidak melakukan share split. Lalu untuk variabel independennya itu sendiri, di sini dia bilang hanya ada dua, teman-teman ya. Ada EPS dan juga ada DER, kayak gitu. Baik, untuk prosedur pengujiannya bisa kita langsung coba aja. Oh iya, ini kan masih Kruskal-Wallis tadi ya. Apa deh? Pertama-tama teman-teman jangan lupa input datanya dulu atau open file kalau misalnya udah ada filenya. Nah, kebetulan untuk regresi logistik ini juga datanya sudah disediakan dari kampus. Kita tinggal open file aja, teman-teman. Open file, terus data, terus pilih yang logit regresi.sav. Nah, yang ini ya, logit regresi.sav, terus kita open. Nah, kalau muncul kayak gini, teman-teman klik yes aja, nggak apa-apa. Nah, sudah muncul ya datanya ya. Nah, terus jangan lupa kalau udah muncul inputan datanya seperti ini, selalu teman-teman cek ke variable view. Ya, cek di variable view-nya terkait dengan measurement, apakah sudah sesuai atau belum. Ya, untuk yang pertama, variable pers. Variable pers itu adalah variable apa? Oh, variable pers itu cuma perusahaan, teman-teman ya. Ada perusahaan auto, perusahaan bus, nyampe perusahaan apa nih? ULTJ, kayak gitu. Nah, ini berarti teman-teman kasih variable ininya kasih teman-teman tipenya string ya. Karena kan kita input datanya berupa huruf atau kalimat. Maka teman-teman kasih ininya jenisnya string. Lalu berikutnya untuk stock split nih. Variable dependentnya stock split. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dia hanya ada dua macam inputan, teman-teman.
Kalau nggak 0, ya 1. Coba kita lihat untuk value, untuk definisi seperti apa. Nah, untuk yang stock split, yang angka 0, di sini adalah untuk yang dia bilang definisinya tidak stock split. Sedangkan kalau yang datanya 1 adalah perusahaan melakukan stock split. Kayak gitu. Oke. Nah, jangan lupa kalau misalnya teman-teman lagi bikin di variable view, stock splitnya ini dikasih value. Ya. Dikasih value, kalau 0 tidak stock split, kalau 1 berarti stock split. Oke. Disesuaikannya dengan kondisi soal ya teman-teman. Kayak gitu. Lalu berikutnya ada variabel EPS sama DER. Nah, EPS sama DER ini kan variabel yang murni berupa angka ya teman-teman. Maka untuk measurement-nya boleh dikasih scale. Kayak gitu. Oke. Untuk variable view sudah selesai, sudah kita cek. Maka kita bisa coba langsung masuk ke prosedur SPSS-nya. Nah, pertama-tama teman-teman pilih Analyze di atas ini di menu. Terus pilih yang Regression. Terus Binary Logistic. Nah, udah muncul lah teman-teman. Nah, kalau udah muncul, terus kita lihat, masukkan variable dependent ke kotak dependent. Nah, variable dependentnya adalah stock split ya, yang ingin kita uji. Maka untuk stock splitnya ini, atau STSP, masukin ke dependent. Lalu berikutnya untuk variable independent, teman-teman masukin ke kotak covariates. Ini ya, teman-teman masukin, satu persatu boleh, atau di blok juga boleh 2. Ya, coba kita satu persatu. Nah, kalau udah, berikutnya teman-teman pilih option. Jangan langsung di oke ya. Teman-teman pilih option. Terus ada beberapa hal yang harus teman-teman centang nih. Yang pertama adalah classification plot. Lalu berikutnya Hosmer and Lemeshow goodness of fit. Lalu berikutnya ada iteration history. Dan yang keempat adalah include constant in model. Nih, ada 4 ya teman-teman yang harus dicentang. Jangan sampai salah, ada 4. Kalau udah bisa continue dan oke. Nah, ini kita bisa langsung analisis satu persatu ya teman-teman. Mulai dari -2 log likelihood. Nah, untuk -2 log likelihood, teman-teman bisa lihat tabel iteration history. Nah, tabel iteration history yang akan muncul di output itu ada 2. Untuk blok 0 dan juga iteration history di blok 1. Ya, jadi ada 2 tabel yang akan teman-teman pakai di blok 0 sama blok 1. Ya, sebentar. Oh ini. Nah, ini kan blok 1, terus yang atas adalah blok 0. Nah, di sini teman-teman ada notes yang udah saya bikin. Kalau nilai -2 log likelihood-nya itu menurun dari blok 0 ke blok 1, maka model tersebut baik digunakan. Tetapi kalau nilai -2 log likelihood-nya itu meningkat dari blok 0 ke blok 1, maka model tersebut tidak baik dilakukan. Nah, di PPT juga ada saya highlight teman-teman, angka mana yang harus teman-teman lihat. Yaitu yang udah saya kuningin ya. Nah, kalau di blok 0, nih ya, di blok 0, teman-teman lihat angka yang paling bawah. Nah, yaitu yang ini teman-teman ya. Step 0, terus yang row 2, ada angka 48,263. Nah, ini teman-teman boleh highlight angkanya. Terus di blok 1 juga teman-teman highlight angka yang paling bawah sini ya. Yaitu yang 35.785 nih. Kalau di output SPSS itu yang ini. 35.785. Nah, kalau udah nemu 2 angka ini, teman-teman langsung bikin kesimpulan aja. Oke. Kesimpulannya kurang lebih seperti ini. Nilai -2 log likelihood ini menurun atau meningkat disesuaikan dengan hasil output SPSS teman-teman. Ya. Bila dibandingkan antara iterasi pada blok 0, nah ini angkanya teman-teman tulis di blok 0 berapa, yang paling bawah sini. Terus teman-teman juga lanjut lagi dengan iterasi pada blok 1, yang di sini ya. Yang di bawah sini 35.000 ini teman-teman tulis. Lalu hal ini menunjukkan model tersebut apakah baik digunakan atau tidak baik digunakan. Yang sesuai dengan yang ini, yang udah saya kasih warna hijau. Oke. Kalau menurun,
berarti baik digunakan nilainya. Kalau meningkat, berarti tidak baik untuk digunakan dalam model penelitian. Ya. Sekali lagi yang dilihat adalah angka pada blok 0 dan juga pada blok 1. Ini kan menurun ya teman-teman, dari 48 menurun ke 35. Kayak gitu. Terus penurunan nilai minus 2 log likelihood-nya ini berapa? Teman-teman cari ya di kalkulator. 48,263 teman-teman kurangin sama 35 ini. Terus tulis hasilnya di sini ya. Penurunannya itu berapa atau peningkatannya berapa. Kayak gitu. Nah, berarti untuk yang minus 2 log likelihood sudah selesai. Lalu berikutnya kita lanjut ke Nagelkerke R-square. Nah, untuk Nagelkerke R-square, teman-teman lihat tabelnya yang ini. Yang ada Nagelkerke R-square-nya. Coba kita cari. Nah, ini. Teman-teman lihat yang tabel model summary, yang ada Nagelkerke R-square-nya. Ini cuma ada satu, teman-teman ya. Jadi nggak bakal salah, pasti ngeliat angkanya. Oke, ini kan di sini nilai Nagelkerke R-square-nya adalah 0,401. Nah, berarti teman-teman bisa langsung bikin kesimpulan, yaitu nilai Nagelkerke R-square-nya adalah sebesar 0,401, itu sama dengan di-convert dulu menjadi persen ya, yaitu 40,1%. Nah, ini yang dibiruin, disesuaikan lagi dengan hasil output teman-teman semua. Terus lanjut, artinya variasi variable dependent stock split ya. Variable dependentnya kan sekarang stock split, nanti diganti aja sama kondisi soal. Yang dapat dijelaskan oleh variable independent IPS dan DER adalah sebesar 40,1%. Sedangkan sisanya sebesar berapa? Teman-teman kurangin ya, 100% dikurang 40 ini, lalu tulis hasilnya di sini. Sedangkan sisanya sebesar 59,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak terdapat di dalam model. Kayak gitu. Untuk Nagelkerke R-square juga mudah ya teman-teman. Cukup seperti ini aja. Lalu berikutnya, hal yang ketiga kita lihat adalah Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit Test. Nah, untuk ini kita lihat tabel Hosmer and Lemeshow teman-teman ya. Nah, terus kalau di sini jangan lupa buat hipotesis Hosmer and Lemeshow. Di mana hipotesisnya teman-teman ikutin aja seperti ini. H0-nya model fit dengan data observasi penelitian, dan HA-nya adalah model tidak fit dengan data observasi penelitian. Nah, yang teman-teman lihat adalah angka sig ya, angka sig yang di Hosmer and Lemeshow test. Kan di sini angka sig-nya adalah 0,282. Nah, ini nilainya lebih besar daripada alfa yang 0,05. Sehingga yang tidak bisa ditolak adalah H0-nya. Seperti biasa teman-teman ya. Kalau sig lebih besar dari alfa, maka H0 yang tidak dapat ditolak. Maka teman-teman salin kesimpulannya apa? Yaitu model fit dengan data observasi penelitian. Nah, udah ya. Berarti yang Hosmer and Lemeshow sudah selesai. Kita lanjut, yang berikutnya adalah tingkat ketepatan prediksi model. Untuk tingkat ketepatan prediksi model yang dilihat adalah tabel classification table. Nah, ini. Nah, teman-teman analisis dulu satu persatu. Ada dua tipe kesalahan yang harus kita bikin. Yang pertama adalah kesalahan tipe 1, di mana perusahaan itu melakukan share split, tetapi oleh model diprediksi tidak melakukan share split. Nah, ini nanti teman-teman sesuaikan aja dengan soal ya. Share splitnya ini perusahaan apa gitu. Kalau misalnya soalnya lain ya. Nanti ini disesuaikan aja dengan soalnya. Lalu untuk kesalahan tipe 2, perusahaan tidak melakukan share split, tetapi oleh model diprediksi melakukan share split. Kayak gitu. Baik, kita mulai satu persatu untuk kesalahan tipe 1 ya. Nah, untuk kesalahan tipe 1, teman-teman lihat. Kita mau melihat perusahaan itu melakukan share split seberapa banyak. Nah, di sini yang melakukan share split itu ada 19 ya teman-teman. 3 ditambah 16. Melihatnya horizontal ya. Yang melakukan share split ada 3 ditambah 16 berarti ada 19. Tetapi yang tepat diprediksi oleh model hanya 16 perusahaan teman-teman. Nah, teman-teman lihat lagi pertemuan antara baris dan kolom. Nah, di sini kan stock split-nya ada 16 nih. Yang di sini. Yang bersilangan antara stock split dan stock split ada 16. Maka yang tepat diprediksi oleh model sebanyak 16 perusahaan. Terus dicari juga nih persentasenya berapa persen.
yaitu 16/19 dikali 100% sama dengan 84,2%. Kayak gitu. Lalu yang sisanya 3 perusahaan itu juga dianalisis teman-teman ya. Sisanya 3 perusahaan, lalu teman-teman cari persentasenya berapa, yaitu 3/35 dikali 100% sama dengan 8,6%. Itu tidak tepat diprediksi dalam model. Kayak gitu. Itu untuk yang tipe 1. Lalu untuk yang tipe 2 juga bikin lagi teman-teman. Nah, untuk tipe 2 itu yang tidak melakukan share split atau stock split. Oke. Teman-teman lihat dulu nih. Secara horizontal yang tidak melakukan stock split ini ada 16 ya. Ada 10 ditambah 6. Berarti terdapat 16 perusahaan yang tidak melakukan stock split. Terus teman-teman lihat lagi pertemuan antara baris dan kolom. Nah, yang tepat diprediksi oleh model hanya sebanyak 10 perusahaan teman-teman ya. Kalau dilihat pertemuan antara baris dan kolom. Tidak stock split, tidak stock split. Ada 10. Ya udah, berarti yang tepat diprediksi oleh model hanya 10 perusahaan. Terus jangan lupa dicari persentasenya ya. Berarti 10/16 dikali 100% sama dengan 62,5%. Nah, lalu jangan lupa di sini teman-teman tulis berapa sisanya yang salah diprediksi oleh model teman-teman ya. Yaitu ada sisanya sebesar 6 perusahaan tidak tepat diprediksi. Terus teman-teman cari nih ya persentasenya berapa. Yaitu 6/35 keseluruhannya dikali dengan 100% sama dengan 17,1%. Kayak gitu. Lalu ada hal terakhir yang harus teman-teman analisis juga, yaitu secara keseluruhan. Nah, secara keseluruhan, tingkat ketepatan prediksi berdasarkan model hanya sebesar 26 perusahaan, teman-teman. Yaitu pertemuan antara sini ya. Tidak stock split dengan tidak stock split, itu kan ada 10. Terus pertemuan antara stock split dan stock split, itu ada 16 ya, teman-teman. Berarti kalau di total-total, yang tepat diprediksi oleh model ada 26. 10 ditambah 16. Oke. Nah, terus jangan lupa dicari persentasenya. Yaitu 26/35 dikali 100%. Hasilnya adalah 74,3%. Kayak gitu. Untuk yang keempat memang rada susah teman-teman ya, analisisnya cukup panjang, nggak apa-apa. Nah, berarti kita bisa lanjut yang terakhir, yaitu efek pengaruh variabel independen terhadap variabel dependent. Nah, untuk yang ini teman-teman cukup lihat tabel yang ini ya. Di bawahnya, tabel yang variables in the equation. Nah, teman-teman cukup analisis sebanyak variabel independen yang ada. Nah, berarti yang saya kuningin ini adalah variabel independen ya teman-teman. Ada EPS dan juga ada DER. Dan dilihat nilai SIG-nya itu berapa. Oke, yang pertama kita mulai dari analisis EPS. Jangan lupa pertama-tama bikin perumusan hipotesisnya dulu ya. H0 dan juga HA-nya. Untuk H0 itu selalu yang berhubungan dengan kata tidak teman-teman ya. Berarti variabel EPS tidak berpengaruh terhadap probabilitas terjadinya share split. Untuk HA-nya berarti kata tidaknya dihilangkan aja. Nah, untuk yang dibiruin ini teman-teman tolong sesuaikan dengan kondisi soal. Oke. Nah, terus untuk EPS coba kita bikin kesimpulannya ya dari nilai SIG-nya. Nah, nilai SIG kan 0,03 ya teman-teman. 0,03 itu lebih kecil daripada alfa 0,05. Maka kesimpulannya HA tidak dapat ditolak. Nah, terus jangan lupa tulis HA-nya ini apa. Tinggal salin aja teman-teman ya. Berarti variabel EPS itu berpengaruh terhadap probabilitas terjadinya share split. Kayak gitu. Lalu untuk yang terakhir, variabel DER. Ini juga dianalisis. Jangan lupa bikin hipotesisnya juga. Cuman di sini diganti jadi DER. Nah, lalu bikin kesimpulannya teman-teman ya. Untuk kesimpulan juga sama, kita lihat dari nilai SIG. Nah, nilai SIG untuk yang DER itu 0,778 lebih besar atau sama dengan alfa 0,05. Maka H0-nya tidak dapat ditolak ya. Terus jangan lupa tulis kesimpulan H0-nya itu apa. Yaitu variabel DER tidak berpengaruh terhadap probabilitas terjadinya share split. Udah deh. Untuk regresi logistik sudah selesai.
ada 5 yang harus teman-teman uji ya. Berarti ini cukup banyak yang harus teman-teman uji. Minus 2 log likelihood nyampe efek pengaruh variabel independen ke dependent. Terus di sini juga ada tugas yang harus teman-teman kerjakan ya, tugas individu, yaitu latihan praktikum 8 halaman 100 tentang regresi logistik. Coba saya kasih lihat. Latihan 8 halaman 100. Oke, sebentar. Nah, ini teman-teman ya, halaman 100, latihan 8. Nah, soalnya yang ini ya teman-teman, jangan sampai salah. Baik, karena untuk yang soal PR individu juga sudah saya tunjukkan, berarti untuk video recordingnya sudah cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Selamat mencoba dan juga tetap semangat ya teman-teman kuliahnya. Sampai bertemu hari Jumat. Oke, saya stop recording.